Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Estri Mujaningsih, NIM 61014200062, Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang permasalahan pokok pendidikan. Apa sih yang dimaksud dengan permasalahan pokok pendidikan? Permasalahan pokok pendidikan merupakan suatu permasalahan intern dalam sistem pendidikan, selalu ada kaitan dengan masalah-masalah di luar sistem pendidikan itu sendiri. Pada dasarnya, ada dua masalah pokok yang dihadapi dunia pendidikan di tanah air kita dewasa ini, yaitu A. Bagaimana semua warga negara dapat menikmati kesempatan pendidikan. B. Bagaimana pendidikan dapat membekali peserta didik dengan keterampilan kerja yang mantap untuk dapat terjun ke dalam kancah kehidupan bermasyarakat. Adapun jenis permasalahan pokok pendidikan. Terdapat 4 jenis permasalahan pokok pendidikan. Yang pertama, masalah pemerataan pendidikan. Masalah pemerataan pendidikan adalah persoalan bagaimana sistem pendidikan dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh warga negara untuk memperoleh pendidikan, sehingga pendidikan itu menjadi wahana pembangunan sumber daya manusia untuk menunjang pembangunan. Yang kedua, masalah mutu pendidikan. Mutu pendidikan dipermasalahkan jika hasil pendidikan belum mencapai taraf seperti yang diharapkan. Penetapan mutu hasil pendidikan pertama dilakukan oleh lembaga penghasil sebagai produsen tenaga terhadap calon luaran dengan sistem sertifikasi. Selanjutnya, jika luaran tersebut terjun ke lapangan kerja, penilaian dilakukan oleh lembaga pemakai sebagai konsumen tenaga dengan sistem tes untuk kerja atau performance test. Yang ketiga, masalah efisiensi pendidikan. Masalah efisiensi pendidikan mempersoalkan bagaimana suatu sistem pendidikan menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan pendidikan. Dan yang keempat, masalah relevansi pendidikan. Masalah relevansi pendidikan adalah masalah yang timbul karena tidak sesuainya sistem pendidikan dengan keperluan pembangunan nasional. Masalah ini berkenaan dengan rasio antara tamatan yang dihasilkan satuan pendidikan dengan yang diharapkan satuan pendidikan di atasnya atau institusi yang membutuhkan tenaga kerja baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Terdapat 4 faktor yang mempengaruhi masalah pendidikan. Yang pertama, perkembangan iptek dan seni. Yang kedua, laju pertumbuhan penduduk. Yang ketiga, aspirasi masyarakat. Dan yang keempat, keterbelakangan budaya dan sarana kehidupan. Beberapa permasalahan aktual di Indonesia. Yang pertama, masalah keutuhan pencapaian sasaran. Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 2 Pasal 4 telah dinyatakan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Jadi konsepnya sudah cukup baik, tetapi di dalam pelaksanaannya, pendidikan efektif belum ditangani sebagai mestinya. Yang kedua, masalah kurikulum. Masalah kurikulum meliputi masalah konsep dan masalah pelaksanaannya. Yang menjadi sumber masalah ini ialah bagaimana sistem pendidikan dapat membekali peserta didik untuk terjun ke lapangan kerja dan memberikan bekal dasar yang kuat untuk perguruan tinggi. Yang ketiga, masalah peranan guru. Peranan guru dalam meningkatkan prestasi belajar sangatlah penting. Bukan hanya itu, guru menundukkan dirinya hanya sebagai bagian dari sumber belajar. Dari sisi kebutuhan murid, guru tidak mungkin seorang diri melayaninya. Untuk memandu proses pembelajaran murid, ia dibantu oleh petugas lainnya seperti konselor, pustakawan, laboran, dan teknisi sumber belajar, seperti buku-buku museum dan lain-lain. Yang keempat, masalah pendidikan dasar 9 tahun. Masalah pendidikan dasar 9 tahun mempunyai landasan yang kuat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 Pasal 6 menyatakan tentang hak warga negara untuk mengikuti pendidikan sekurang-kurangnya tamat pendidikan dasar dan ketetapan undang-undang lainnya. Ketetapan-ketetapan tersebut merupakan realisasi GBHN 1993 tentang arah pendidikan nasional Butir 26 yang antara lain mengatakan perlunya peningkatan kualitas serta pemerataan pendidikan, terutama peningkatan kualitas pendidikan dasar. Maka dari itu, adapun solusi masalah pendidikan. Terdapat 3 solusi masalah pendidikan.
Yang pertama, solusi masalah pokok pendidikan. Untuk itu, ada dua cara yang diupayakan, yaitu cara konvensional dan cara inovatif. Yang A, cara konvensional. Yang pertama, membangun gedung sekolah seperti SD Inpres atau ruangan belajar. Yang kedua, menggunakan gedung sekolah untuk double shift atau sistem bergantian pagi dan sore. Yang B, cara inovatif. Yang pertama, sistem PAMONG atau pendidikan oleh masyarakat, orang tua dan guru, atau impact system atau instructional management by parent, community, and teacher. Sistem tersebut dirintis di Solo dan diseminisasikan ke beberapa provinsi. Yang kedua, SD kecil pada daerah terpencil. Yang ketiga, sistem guru kunjung. Yang keempat, SMP terbuka atau ISOSA, in school, out of school approach. Yang kelima, kejar paket A dan B. Yang keenam, belajar jarak jauh seperti universitas terbuka. Yang kedua, solusi masalah mutu pendidikan. Upaya tersebut pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kualitas proses pendidikan dan pengalaman belajar peserta didik dan menghasilkan hasil pendidikan sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan kemampuan tenaga kependidikan melalui studi lanjut. Yang kedua, penyempurnaan kurikulum. Yang ketiga, pengembangan prasarana yang menciptakan lingkungan yang tentram untuk belajar. Yang keempat, penyempurnaan sarana belajar seperti buku paket, media pembelajaran. Yang kelima, peningkatan administrasi manajemen khususnya yang mengenai anggaran. Dan yang terakhir, masalah aktual pendidikan. Adapun beberapa solusi masalah aktual pendidikan. A. Pendidikan efektif perlu ditingkatkan secara terprogram. B. Pelaksanaan kokurikuler dan ekstrakurikuler dikerjakan dengan penuh kesungguhan dan hasilnya diperhitungkan dalam menetapkan nilai akhir ataupun pelulusan. C. Pemilihan siswa atas kelompok yang akan melanjutkan belajar ke perguruan tinggi dengan yang akan terjun ke masyarakat merupakan hal yang prinsip karena pada dasarnya tidak semua siswa secara potensial mampu belajar di perguruan tinggi. D. Pendidikan tenaga kependidikan perlu diberi perhatian khusus oleh karena tenaga kependidikan khususnya guru menjadi penyebab lahirnya sumber daya manusia yang berkualitas untuk pembangunan. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.